Komunikasi merupakan hal dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Komunikasi bukan hanya dibutuhkan oleh manusia saja, tetapi dibutuhkan oleh alam serta kehidupan yang ada di sekitar bumi ini. Bukan hanya manusia yang hidup di bumi saja, tetapi Tuhan pun selalu berkomunikasi dengan manusia dengan beberapa fenomena serta krisis-krisis yang terjadi. Dalam hal ini, kami kelompok 1 membicarakan krisis tentang COVID-19 yang dimana dalam melanda seluruh dunia. Salah satunya Indonesia. Dan apakah peran gereja dalam hal ini? Kami dari kelompok 1 ingin mengangkat adanya namanya komunikasi krisis. Dalam komunikasi krisis ini secara luas dapat didefinisikan sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang akan disebarluaskan. Sehingga memang kami membuat strategi komunikasi yang dimana komunikasi bukan hanya masalah percakapan, konten, ataupun penyampaian informasi saja, tetapi dari informasi tersebut, tingkah laku apa yang akan kami sasar, terus ke tujuan apa yang akan kami inginkan itu. Dan semoga teman-teman bisa memperhatikan video yang akan kami lakukan dari kelompok 1 di mana kami bersimulasi tentang rapat gereja yang dilakukan oleh pemuda sendiri, yang dimana kami dari kelompok 1 berharap pemuda-pemuda di gereja sana bisa memberikan usulan untuk gereja agar gereja juga bagaimana caranya bisa melindungi jemaat dari COVID-19 ini. Terima kasih. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan masih hidup. Puji Tuhan. Ya teman-teman, kita bertemu lagi di Meet. Kita hari ini mau rapat membahas tentang bagaimana sih strategi komunikasi yang bisa dilakukan oleh gereja kita untuk melindungi jemaat di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita mau mulai rapat kita pada hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Saya minta kesediaan Tabita untuk membuka kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan rapat ini, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini, sehingga kami bisa dikumpulkan di tempat ini untuk memulai rapat. Biarlah rapat ini bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Gita untuk pembukanya. Nah, baik teman-teman, kita mau mulai rapat hari ini, dan rapat kita akan dipimpin oleh Ketua Pemuda tercinta kita, kepada Saudara Christoph, dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Selamat sore. Teman-teman pemuda, baiklah pada hari ini Minggu 8 November 2020 kita akan memulaikan atau mengadakan rapat. Nah, rapat ini perlu diketahui dihadiri oleh perwakilan masing-masing pemuda dari setiap sektor gereja kita. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan kiranya kita semua bisa mengikuti rapat ini dengan baik pula. Adapun agenda rapat kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jemaat masih kurang informasi terkait COVID-19 sehingga masih ada yang termakan hoaks, terutama bagi orang tua yang masih kurang mengetahui penggunaan media sosial. Jadi agenda yang pertama ini kita berfokus kepada orang-orang yang masih termakan hoaks karena kurang mengetahui penggunaan sosial media. Selanjutnya, agenda yang kedua, pandemi COVID-19 membuat beberapa anggota jemaat menjadi korban PHK yang berujung pada konflik yang terjadi dalam keluarga, terutama posisi ekonomi yang menengah ke bawah. Dan agenda yang ketiga kita, COVID-19 mempengaruhi informasi dan perekonomian terhadap jemaat, maka gereja harus membuka ruang-ruang pastoral. Maka dari itu kita akan memulaikan rapat kita saat ini dan kita masuk pada agenda yang pertama.
Persilakan siapa yang akan mengusulkan agenda pertama ini atau yang akan berbicara, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari sektor pertama akan mengusulkan 3 program dengan tujuan memberikan informasi yang terpercaya dan valid tentang COVID-19 kepada anggota jemaat. Program yang pertama yaitu menyampaikan informasi lewat media sosial gereja, misalnya Instagram, FB, dan WhatsApp Group. Informasi yang diberikan harus bersumber dari pemerintah ataupun rumah sakit yang terdekat. Program yang pertama ini sasarannya jemaat yang memiliki akses internet. Selanjutnya, program yang kedua itu gereja menyampaikan informasi tentang COVID-19 lewat pengeras suara. Gereja juga wajib menyusun jadwal untuk menentukan petugas yang akan menyampaikan informasi. Program yang kedua ini sasarannya bagi jemaat yang tidak memiliki akses internet dan perangkat teknologi. Kemudian program yang ketiga, gereja menyampaikan informasi lewat surat edaran. Gereja wajib mencetak surat edaran serta mencantumkan sumber yang terpercaya. Program yang ketiga ini sasarannya bagi jemaat yang tidak memiliki akses internet dan perangkat teknologi. Demikianlah pemaparan kami dari sektor pertama. Oke, baik. Terima kasih untuk pemerintah kita, pemaparan usulan. Baiklah, itu adalah agenda yang pertama yang telah disampaikan. Apakah dari teman-teman semua yang ada dalam Zoom ini adakah yang ingin menanggapi, memberi syarat atau memberi kritik terhadap usulan yang telah diberikan oleh pemerintah kita? Jika ada, kami persilakan. Saya mau menanggapi. Ya, silakan. Siapa ini? Saudara Reza. Ya, silakan. Untuk saudara Reza, silakan. Jika ada tanggapan atau kritik, dipersilakan. Monggo. Iya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Mau menanggapi dari program-program yang disampaikan oleh saudari Tabita tadi. Kalau menurut saya, dari program pemaparan program yang pertama, sedikit saran saja bahwa kita tidak dapat menutup kemungkinan pada saat memberikan edukasi kepada jemaat lewat sosial media, seringkali terjadi gangguan internet karena di tiap daerah menurut saya kestabilan internet itu masing-masing berbeda. Ada yang lancar, ada yang kurang lancar. Sehingga kesulitan dalam mengakses sosial media dan juga tidak semua jemaat mempunyai akses terhadap internet dan media sosial. Seperti ada beberapa jemaat yang memang mempunyai HP atau gadget sehingga dapat mengakses media sosial internet, tetapi ada juga jemaat yang tidak mempunyai. Untuk program kedua, gereja mengedukasi jemaat lewat pengeras suara, menurut saya ada beberapa kendala, yaitu untuk rumah-rumah jemaat atau jemaat yang berdomisili di dekat gereja, oke lah, mereka mendapat informasi dikarenakan rumah mereka dekat dengan gereja, mendengar suara dari Tuhan tersebut. Tetapi kita tidak dapat menutup kemungkinan juga bahwa ada beberapa jemaat yang rumahnya jauh dari lingkungan sekitar gereja. Nah, itu menjadi masalah karena mereka tidak menerima langsung informasi dari toa gereja, tidak mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak gereja. Yang terakhir, untuk program yang ketiga, jemaat yang tidak memiliki akses internet serta perangkat teknologi, menurut saya gangguannya untuk menanggapi masalah ini tadi saudara Tabita mengambil program untuk memberikan informasi melalui surat edaran. Nah, kalau hal ini tentu menjadi suatu hal yang positif, tetapi di samping itu juga ada beberapa jemaat yang mungkin bersifat acuh tak acuh terhadap surat itu. Surat sudah diedarkan, tetapi
ada beberapa jemaat yang baca, tapi ada beberapa jemaat yang tidak baca. Mereka bersifat atuh saja dengan informasi dengan surat edaran yang diedarkan. Dari saya begitu, Saudara Christoph. Terima kasih. Oke, baik, sebuah tanggapan ataupun masukan dari Saudara Reza sangat baik. Bagaimana dengan pemerintah kita terkait tanggapan dari Saudara Reza ini? Apakah ingin menanggapi kembali? Saya mau Persilakan. menanggapi Ya, sedikit silakan. tentang masalah gangguan internet. Kami juga mengusulkan program surat edaran dan memberikan informasi lewat pengeras suara. Itu saja. Terima kasih. Oke, jadi itulah yang disampaikan Tabita. Selanjutnya bagaimana untuk pemuda Reza tadi? Apakah sudah jelas? Bagi saya sudah jelas, Saudara Christoph. Terima kasih, Saudara Tabita. Siap. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbicara dalam agenda yang pertama. Apakah masih ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Oke, mungkin jika sudah tidak ada, kita akan masuk pada agenda yang kedua. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberi usulan program pada agenda yang kedua ini terkait permasalahan yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu terkait pandemi COVID-19 membuat beberapa jemaat menjadi korban PHK yang berujung pada konflik keluarga. Terutama ini kita berfokus untuk keluarga-keluarga yang posisi ekonominya itu menengah ke bawah. Jika ada teman-teman yang ingin mengusulkan, silakan. Oke, terima kasih Ketua. Kami dari sektor 2 ingin memfokuskan kepada masalah yang kedua, yang dimana ekonomi mempengaruhi kehidupan keluarga, serta ada permasalahan keluarga. Tapi kami di sini lebih ingin memberikan usulan dengan membuat lapangan pekerjaan, khususnya untuk korban PHK dan juga untuk jemaat yang kurang mampu. Ya, usulan programnya terdiri dari pertama, kami ingin mendata jemaat, yang dimana datanya ini terdiri dari korban PHK dan juga jemaat yang ekonomi ke bawah. Dan berikutnya adalah kami bukan hanya langsung memberikan pekerjaan, tapi kami melakukan pelatihan selama sebulan, yang dimana itu membuat masker dan juga sarung tangan dengan kain, yang dimana kita tahu kain, sarung tangan dan juga masker itu sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Dan juga kami akan membuat pelatihan untuk pembuatan hand sanitizer dan juga cairan antiseptik yang masih dibutuhkan sampai saat ini, dan juga memberikan pelatihan juga dengan membuat sabun dan juga lilin aromaterapi. Dan ini kami akan setelah kami membuat data dan pelatihan, kami akan membuat juga di mana kami sektor 2 akan memberikan langsung memperhatikan bagaimana jemaat bekerja dan dilatih. Untuk hasil produknya ini kami berencana untuk menjualnya di Shopee, Tokopedia, Grab dan juga Grab dan juga Gojek, tapi itu hanya sebagian daerah sekitar saja. Tapi untuk kalau Shopee dan Tokopedia itu lebih hampir ke seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan penjualan di Shopee dan Tokopedia itu lagi naik gitu. Dan berikutnya adalah kami juga dari sektor 2 ingin membuat divisi marketing, sehingga bukan hanya setelah dibuat terus kami tidak tahu gimana cara jualnya, jadi kami edukasi divisi marketing untuk memberikan cara mempromosikan dan juga cara penjualan tersebut. Sekian dari sektor 2, terima kasih Pak Ketua. Oke, sebuah saran atau usulan yang sangat baik dari Pemudi Maria, karena ini berkaitan dengan kebutuhan maupun keadaan jemaat dari gereja kita. Nah, apakah ada tanggapan atau saran dari teman-teman lain? Mari kami persilakan. Ya, mungkin saya menanggapi sedikit. Ya, ini siapa ini? Saya Andre. Oh ya, siap. Pemuda Andreas, monggo silakan jika ingin menanggapi. Ya, jadi berdasarkan program yang disampaikan oleh Maria dari sektor 2, saya ingin menanggapi sedikit. Menurut saya sih itu memang sudah baik. Namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan juga.
Pertama, kita mungkin seperti yang dinamakannya data dari para jemaat tadi, yaitu kita harus mengumpulkan lagi datanya karena kemungkinannya nanti ada data yang tidak lengkap begitu. Nah, yang kedua juga apakah dana yang tersedia sudah pasti tercukupi? Karena menurut saya bisa saja nanti dana yang tersedia itu belum pasti tercukupi oleh gereja. Nah, yang ketiga juga waktu pelatihan untuk pembuatan program tadi itu seperti cairan disinfektan itu tadi, apakah sudah pas sesuai dengan programnya? Karena menurut saya mungkin waktu pelatihan itu bisa lebih lama daripada yang diperkirakan. Karena produk yang dihasilkan juga mau tidak mau harus berkualitas. Nanti jatuhnya bisa seperti produk itu jadi tidak memiliki kualitas. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pemuda Andreas. Nah, ini sebuah saran atau masukan yang sangat baik karena ini berkaitan dengan dana dari gereja. Mungkin ini yang perlu kita bicarakan atau bahas lebih dalam lagi. Tapi untuk saat ini, mari silakan pemudi Maria untuk menanggapi sebagai yang mengusung program tersebut. Oke, terima kasih kepada Ketua serta Pemuda Andreas. Untuk masalah data yang pertama, kami dari sektor kedua ini memberikan usulan bahwa kami akan selalu mengupdate data-data dari jemaat, itu biasanya 2 minggu sekali. Gitu. Dan berikutnya untuk masalah pelatihan yang cukup lama ya daripada dijadwalkan itu di mana kami dari sektor 2 langsung mengkoordinir sehingga pelatihan ini sesuai dengan jadwal. Dan untuk masalah yang ketiga di mana dana ini yang memang kami masih pergumulkan, yang mana memang kalau misalnya gereja tidak terlalu memberikan dana atau tidak banyak mensponsori untuk program kami ini, kami akan langsung mendaftarkan ke bank atau misalnya kami meminta pendaftaran untuk UMKM, yang dimana kan pelatihan ini juga salah satu UMKM untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pemudi Maria atas tanggapan baliknya. Bagaimana untuk Pemuda Andreas? Apakah sudah jelas di bagian ini? Ya, mungkin sudah tidak terkait apa yang disampaikan oleh Maria tadi mengenai beberapa harapan saya. Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Oke. Mungkin ada rekan-rekan pemuda lain yang ingin menanggapi dari Pemudi Maria atau usulan program dari Pemudi Maria. Jika ada, kami persilakan. Oke, ya mungkin nanti saja ya, karena mengingat waktu, jika sudah tidak ada teman-teman, kita masuk pada agenda yang ketiga. Nah, agenda yang ketiga ini, COVID-19 mempengaruhi informasi dan perekonomian terhadap jemaat, maka gereja harus membuka ruang-ruang pastoral. Nah, silakan bagi teman-teman yang akan mengusulkan program dalam agenda ketiga ini, dipersilakan. Siapa yang ingin mengusulkan? Oke, shalom teman-teman. Ya, shalom. Ini siapa ini? Ya, saya Risma dari sektor 3. Ya, oke. Sektor 3 dari Mbak Risma. Monggo, Mbak. Oke. Berkaitan dengan program pastoral yang berkaitan dengan keadaan COVID-19 seperti sekarang ini, di sini kami dari sektor 3 mengusulkan untuk gereja bisa mengadakan ibadah keluarga. Nah, ibadah keluarga ini dilakukan secara singkat dan terdiri dari hanya 5 sampai 8 orang yang dilakukan di rumah jemaat. Nah, ketika ibadah ini dilakukan karena berjumlah hanya 5 sampai 8 orang, maka protokol kesehatan juga bisa diterapkan dalam ibadah ini. Nah, dalam ibadah ini juga nanti majelis atau pendeta juga secara bergiliran menghadiri ibadah keluarga ini. Nah, setelah ibadah dilakukan, nantinya akan dilakukan sesi sharing. Nah,
di dalam sesi sharing ini jemaat bebas untuk mengutarakan apa saja pergumulan yang mereka hadapi. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa di dalam sharing itu pendeta ataupun jemaat atau majelis yang memimpin sharing ini tidak boleh memaksa jemaat untuk menceritakan pergumulan apa yang mereka hadapi, tetapi dibutuhkan sukarela dari jemaat ini untuk menceritakan pergumulan yang mereka hadapi. Nah, selain itu, gereja juga bisa melakukan sharing-sharing virtual seperti itu, mungkin bisa melalui video conference atau melalui telepon atau media virtual lainnya. Nah, dari pertemuan-pertemuan secara virtual ini nanti di situ akan terjalin komunikasi antara jemaat dengan pemimpin gereja. Nah, untuk usul yang pertama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah keluarga ini ditujukan untuk jemaat yang tidak memiliki fasilitas virtual. Nah, sedangkan untuk yang program kedua ditujukan pada jemaat yang memiliki fasilitas yang memadai. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja dengan rekan-rekan pemuda lain yang ingin menanggapi dari Mbak Risma, dipersilakan. Ada aku. Ini siapa ini? Petra. Iya, dipersilakan untuk pemuda Petra mungkin. Di sini mau menambahkan itu krisis atau hambatan dari kedua program yang dibuat itu adalah kesediaan jemaat untuk menceritakan kehidupan mereka dan pergumulannya dihadapi kepada pendeta atau majelis yang kesediaan pemimpin gereja untuk menjaga jemaat dalam kondisi apapun. Mungkin hanya seperti itu, tambahan sedikit. Oke, bagaimana dengan Mbak Risma atau mungkin teman-teman rekan-rekan pemuda yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi? Iya, baiklah. Di sini saya akan menanggapi tanggapan dari Petra. Ya, memang ada hambatan tentang kesediaan jemaat untuk mengutarakan pergumulan yang mereka hadapi dan kesediaan dari pemimpin gereja untuk menjangkau semua jemaat yang ada dalam kondisi-kondisi apapun. Nah, di sini menurut kami bahwa gereja di sini perlu melakukan penjadwalan. Nah, penjadwalan ini akan menentukan pendeta atau majelis berada di setiap ibadahnya bergantian di rumah siapa seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka dijadwalkan, maka mereka otomatis diharapkan bisa hadir di dalam pertemuan tatap muka itu. Nah, dalam pertemuan itu kan nanti namanya pastoral kan pasti ada prosesnya. Kita tidak bisa menuntut bahwa di dalam pelaksanaan konseling pastoral itu bisa langsung jemaat menceritakan semuanya. Untuk itu perlu diperlukan suatu proses dan menjalankannya secara terus-menerus, tidak berhenti hanya di dalam 1 bulan saja seperti itu, sehingga perlu ada kelanjutan dari setiap pertemuan yang dilakukan oleh jemaat dengan para pemimpin gereja, sehingga di sini bukan hanya hubungan antara jemaat dengan pemimpin gereja saja yang baik, tapi juga tercipta keterbukaan, tercipta saling memahami kondisi antara jemaat dengan para pemimpin gereja seperti itu, sehingga para pemimpin gereja memahami kondisi jemaat itu seperti apa, sehingga mereka bisa menentukan strategi seperti apa yang bisa dilakukan. Begitu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Risma. Apakah Saudara Petra di sini sudah jelas? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah.
Siap, baik. Terima kasih teman-teman. Tadi kita telah mendengar usulan dari 3 agenda serta berbagai tanggapan. Nah, ini perlu kita sadari, ini semua merupakan bagian perhatian kita terhadap jemaat, karena memang disadari bahwa pandemi COVID-19 ini ya membuat segala sesuatu itu berubah, bahkan berujung pada situasi yang sangat buruk. Nah, contohnya banyak anggota jemaat kita yang di PHK. Nah, maka dari itu ini harus kita komunikasikan secara terus-menerus agar supaya kita dapat memberi jalan yang terbaik lewat solusi ataupun usulan yang telah kita dengarkan dan usulkan bersama tadi. Nah, kami berharap program tersebut dapat berjalan. Mungkin saat ini kita bisa mengevaluasi program-program tersebut sebelum dijalankan. Namun, tapi apakah semua setuju dengan usulan program yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman? Bagaimana dengan sektor 1? Apakah sektor 1 setuju? Setuju. Baik, sektor 2 bagaimana? Iya, kami dari sektor 2 setuju karena bukan hanya jemaat saja yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan gereja, tetapi gereja juga bertanggung jawab penuh untuk keberlangsungan kehidupan jemaat. Jadi kami sektor 2 setuju. Oke, siap. Terima kasih. Sektor 3 bagaimana? Iya, untuk sektor 3 sama dengan apa yang disampaikan oleh Kak Maria tadi, kami setuju bahwa gereja juga harus terlibat di dalam penanganan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat pandemi seperti saat ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas tanggapan. Berarti semua pihak setuju dengan catatan setiap sektor harus bertanggung jawab dengan program-program yang diusulkan. Nah, tapi juga hasil rapat ini saya akan bawa nanti ke dalam rapat majelis untuk dibicarakan juga bersama. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan baik, sehingga harapan kita semua program yang kita usulkan ini segera dilaksanakan. Nah, oke, kita masuk pada evaluasi, bahwa tadi saya katakan akan ada evaluasi ketika program itu akan dijalankan. Bagaimana untuk program 1? Evaluasi dari program yang pertama atau usulan yang pertama tadi, dipersilakan. Saya ingin mengevaluasi program yang pertama. Ya, disilakan. Saya akan mengevaluasi beberapa tentang program yang sektor pertama, yaitu yang pertama saya akan mengevaluasi tentang mengedukasi jemaat lewat sosial media. Menurut saya, petugas yang bertanggung jawab harus memberi informasi yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila terjadi gangguan internet pada jadwal yang sudah ditentukan, maka petugas bisa mempermudah sementara sampai tidak ada lagi gangguan internet. Evaluasi yang kedua yaitu mengenai program gereja yang mengedukasi jemaat lewat pengeras suara. Menurut saya, hal yang dapat dilakukan jika rumah jemaat itu tidak dapat dijangkau dengan pengeras suara, maka gereja dapat mengadakan aksi keliling menggunakan sebuah transportasi untuk mengarahkan tentang COVID-19 itu langsung ke rumah-rumah jemaat. Jadi yang mungkin dia di dalam gang-gang gitu bisa tetap mendapatkan informasi. Lalu evaluasi program yang ketiga itu jemaat gereja yang menyampaikan informasi lewat surat edaran. Menurut saya, majelis dapat memberikan surat edaran langsung ke rumah dan menjelaskan inti pokok dari edaran tersebut. Jadi, surat edaran itu tidak hanya diterima saja, tapi inti dari surat edaran itu dapat diterima oleh jemaat melalui arahan dari majelis. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pemudi Rani. Dipersilakan untuk program 2. Mungkin ada evaluasi. Terima kasih Ketua. Kami dari sektor 2 ingin mengevaluasi yang pertama itu untuk pelatihan akan dilakukan 1 sampai 2 kali seminggu. Dan juga untuk
penjualannya kami akan menetapkan selama sebulan sekali, yang dimana kami dari sektor 2 akan langsung memperhatikan alat dan bahan yang digunakan, sehingga kualitas dari produk tidak akan kalah saing dengan produk-produk lainnya. Terima kasih Ketua. Terima kasih untuk program 2. Selanjutnya program ketiga. Silakan yang apakah ada evaluasi? Mungkin dari kami untuk program ketiga mungkin dalam hal melakukan pelayanan, mungkin masalah pelayan atau kesulitan majelis dan berbagai tatarannya mungkin perlu untuk melakukan evaluasi dalam saat melakukan pelayanan atau konseling dengan jemaat, dan haruslah kegiatan itu dilakukan secara intern atau secara berkala. Baik, terima kasih untuk evaluasi dari program 1, 2, 3 dari tiap sektor. Evaluasi yang sangat baik, berarti di sini kita sudah mampu memperhatikan bagaimana ketika setiap program itu akan berjalan. Nah, baiklah rekan-rekan pemuda, marilah kita doakan serta dukung bahkan bertanggung jawab terhadap program-program yang sudah kita bahas dan usulkan bersama. Kiranya harapan dari saya dan juga tentunya harapan kita semua dapat terlaksana sebaik dan semaksimal mungkin. Dan tentunya kita harus melakukan komunikasi secara terus-menerus agar supaya tidak ada hal-hal yang dapat menghambat begitu teman-teman. Nah, kita sudah berada di penghujung rapat di sore ini dan kita akan menutup rapat kita di saat ini. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan pemuda semua. Tetap semangat, tetap terus berproses dan serahkan protokol kesehatan di mana teman-teman akan pergi dan teman-teman berada. Terima kasih Tuhan memberkati. Mungkin dikembalikan pada Mbak Risma, dipersilakan. Ya baik, terima kasih untuk Pak Ketua yang telah memimpin Terima dalam kasih. rapat pada hari ini, dan teman-teman kesimpulan yang bisa kita peroleh dalam rapat kali ini, kita mengusulkan ada 5 program di sini. Yang pertama adalah menyebarkan informasi tentang COVID-19 pada seluruh anggota jemaat lewat media sosial seperti WhatsApp, FB, kemudian Instagram, dan media sosial lainnya 1 kali seminggu. Kemudian untuk program yang kedua adalah mengedukasi jemaat lewat mengeras suara dari gedung gereja. Hal ini dilakukan jika gereja mempunyai pengeras suara, dan gereja wajib memberikan informasi tentang COVID-19 lewat pengeras suara tersebut 1 kali seminggu juga. Nah, kemudian untuk program yang ketiga adalah membuat lapangan pekerjaan bagi jemaat yang menjadi korban PHK dan bagi jemaat yang kurang mampu. Kemudian yang keempat, gereja melakukan ibadah-ibadah keluarga. Nah, setelah ibadah tersebut akan dilakukan sesi sharing berkaitan dengan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, sehingga di dalam sesi sharing tersebut praktik pastoral yang dilakukan oleh gereja bisa terlaksana. Kemudian untuk program yang terakhir, yang kelima yang sore ini kita usulkan adalah gereja juga dapat membuat pertemuan atau komunikasi dengan jemaat secara virtual. Ini ditujukan kepada jemaat yang memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pertemuan virtual itu. Nah, di dalam pertemuan virtual tersebut akan terjadi juga sesi sharing pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Nah, sehingga dalam semua program yang kita usulkan ini dapat disimpulkan bahwa gereja bukan hanya memfasilitasi jemaat di dalam beribadah saja, tetapi gereja juga untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan jemaat dan bisa
membantu jemaat dalam menghadapi pergumulan di masa pandemi yang kita alami seperti saat ini. Semoga program ini bisa terlaksana dengan baik dan disetujui oleh pihak gereja ya teman-teman, itu harapan kita semua. Dan kita juga berharap kalau pandemi ini segera berakhir dan semuanya bisa berjalan dengan normal kembali. Nah teman-teman, kita berada di ujung rapat, dan sebelum kita menutup rapat ini, kita akan menutup rapat dengan doa. Saya minta kesediaan dari Roy untuk menutup kita di dalam doa. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pada awalnya kita mulai dengan doa, alangkah baiknya juga kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul lewat media online, virtual, untuk membahas mengenai program-program dalam gereja untuk menanggapi adanya dampak dari pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya program-program yang telah kami bicarakan ini, telah kami sepakati bersama ini, dapat dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi lagi untuk disetujui dan diterapkan dalam gereja dan kehidupan berjemaat. Setelah ini, setiap kami akan melanjutkan aktivitas kami lagi. Kiranya Tuhan berkati, menolong supaya apa yang kami lakukan dapat sesuai dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Roy. Sampai jumpa teman-teman di rapat kita Terima kasih. berikutnya. Shalom. 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 Terima kasih teman-teman. Saya kalian semua.